Halo teman-teman semua, hari ini saya ingin mengajak kalian semua menjelajah sebuah desa kecil dan jarang kita temui di zaman sekarang. Desa ini berada cukup jauh dari pusat kota, terpencil, dan listrik hanya menyala 6 jam saja dalam sehari. Bayangkan, di saat kita terbiasa dengan lampu terang, suara mesin, dan peralatan modern, di sini justru suasana terasa begitu alami dan apa adanya. Pada siang hari, aktivitas masyarakat mengandalkan cahaya matahari. Sementara di malam hari, mereka hanya mengandalkan listrik dari kebun yang hanya cukup untuk penerangan saja, dan hanya menyala selama 6 jam. Peralatan elektronik seperti TV dan lain-lain di sini tidak ada. Ikuti terus perjalanan kita kali ini. Jangan di-skip, tonton sampai akhir agar informasi yang didapat tersampaikan dengan baik. Perjalanan kita mulai dari JLS Curah Nongko ke arah barat menuju Kampung Perkebunan Trate, hingga pagar gunung yang mana berada di ujung jalan JLS Curah Nongko ini. Perjalanan kurang lebih 15 km dari titik saya sekarang, hingga ke lokasi tujuan. Kampung Perkebunan Trate dan Pagar Gunung masih masuk wilayah Desa Curah Nongko, Kecamatan Tempurejo. Yang mana bila dilihat dari geografisnya, berada di ujung selatan wilayah tersebut. Dan hanya memiliki kurang lebih 100 kk. Sedikit informasi teman-teman mengenai jalur lintas selatan ini, yang menghubungkan beberapa kabupaten di ujung selatan Pulau Jawa ini. Di antaranya adalah Kabupaten Banyuwangi, Jember dan Lumajang. Yang hingga kini terkendala masalah pembebasan lahan hingga medan yang sangat sulit, terutama Kabupaten Jember hingga Banyuwangi. Jalur Lintas Selatan atau JLS adalah proyek jalan nasional sepanjang lebih dari 1.600 km yang membentang dari Banten hingga Banyuwangi. Proyek ini bertujuan membuka akses pesisir selatan Jawa yang selama ini tertinggal, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan distribusi hasil bumi. Hingga 2025, sebagian besar ruas di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta sudah berfungsi, sementara Jawa Timur masih berproses penyelesaian. Ini adalah Dusun Ketangi, dusun pertama yang kita lewati, sekaligus tempat habisnya jalan aspal JLS Curah Nongko. Selanjutnya, adalah jalan biasa dan berbatu, sepanjang kurang lebih 5 km hingga sampai ke Kampung Pagar Gunung. Selama perjalanan, kita disuguhi pemandangan alam nan hijau, pegunungan berjejeran, serta banyak melewati jembatan. Oke teman-teman, kita sudah
lewati Afdeling Ranting Trate ya teman-teman. Untuk kampungnya masih terus sana kurang lebih 2 sampai 3 kilometer lagi. Kita ini masih di area Afdeling Kampung Trate ya. Kita lanjut lagi ya. Soalnya udah mulai agak sore. Takutnya nyampe sana ke malam. Oke, begini kondisi di sore hari di Kampung Pagar Gunung ya. Ntar lagi kita coba ekspor masuk ke kampungnya. Seperti apa kondisinya ke arah sana ya teman-teman. Kondisi sore harinya. Ini ada jembatan penghubung ya. Jembatan penghubung masuk ke area desanya, Desa Pagar Gunung. Ini juga bisa tembus ke Pantai Nanggelan teman-teman. Mau untuk akses ke pantainya agak sulit ke arah sana ya. Kita akan keliling di sini, di desanya. Ini juga ada satu musola apa masjid ya? Ada satu. Sumber airnya di sini. Ada. Beginilah kondisi kampung Pagar Gunung saat sore hari. Rumah-rumah semi permanen berjejer rapi, bangunannya masih sangat sederhana. Suasananya hening, hanya sesekali terdengar suara hewan peliharaan warga seperti sapi dan kambing. Ini sudah paling ujung utara kalau nggak salah. Utara kampungnya. Seperti ini kondisinya. Kita juga nanti tanya-tanya. Kita lanjut ya teman-teman. Banyak ini kambing.
Si Pak. Oke. Ya teman-teman ya, rata-rata ternaknya ternak sapi sama kambing. Banyak juga untuk hewan itunya, hewan ternaknya. Kita coba masuk, boleh nggak ya, nanti kita tanya. Itu juga ada guguk lagi. Ini baru pulang dari ladang bawah itu. Apaan? Kita coba masuk. Si Pak, boleh rekam Pak? Ini nama desanya desa apa Pak ya? Pagar Gunung, Mas. Pagar Gunung ya. Masuk dusun apa itu? Curanongko. Curanongko, masih Curanongko ya. Untuk listriknya belum masuk sini Pak ya? Belum, Mas. Belum ada ya. Dari kebun. Dari kebun ya. Itu dari tadi ya di PTP apa itu? Terate ya. Listriknya dari sana ya. Iya. Ini ada berapa kakak Pak di sini? Kirakan semua sama 100 sama ada 100-an. 100-an ya. Khusus ini? Daerah sini? Ini 50-an. 50-an. Ini rata-rata untuk apa? Kesehariannya Ya kerja di kebun. di kebun punya PTP ya. Iya. Ini ternak sapi ini punya PTP atau perorangan? Punya orang pribadi ya. Jadi ambil rumputnya di ladang tempat itu ya Pak ya. Di kebun. Di kebunnya ya. Itu banyak anak anjingnya teman-teman. Nah, tetangga. Oh gitu. Rata-rata banyak ini buat jaga ladang Pak ya. Buat di ladang di gunung. Di gunung ya. Ganggu keramanya. Kera ya. Ini rata-rata per orang punya banyak sapi di sini Pak ya. Rata-rata punya. Ya itu punya orang di makan. Oh di Gado Pak ya. Oh iya Pak, ngomong-ngomong soal listriknya itu emang sudah dari dulu ya, belum masuk ya? Dari dulu ya. Dari kebun. Dari maksudnya nggak dari desa nggak ada rencana mau masukin ke sini mungkin Katanya ada rencana kan. tahun berapa itu Pak? Kurang tahu ya. Tapi sudah ada rencana Pak ya? Iya. Kemarin katanya bulan 8 masih sama Bulan 8 sampai sudah bulan 9 belum ya? Soalnya tadi emang lihat cuma ada kabel wifi Pak ya? Saya orang keraton. Orang Keraton Pak. Untuk listriknya tuh hidupnya sampai jam berapa Pak? Jam 6 sampai jam 11. Jam 11 malam. Kalau dari keraton itu kadang jam 4 sudah hidup. Ini kadang setengah 7. Setengah 7. Oh, Jadi langsung hidup semua enggak ya? nggak kuat. Jadi bertahap Pak ya? Oke. Ya, seperti info bapaknya ya teman-teman. Untuk listriknya memang masuk sini dari PTPN. Cuma hanya kuat untuk penerangan saja. Kalau untuk televisi dan lain-lain itu tidak kuat katanya teman-teman. Jadi rata-rata di sini emang nggak ada TV katanya.
semua, ini kita lagi di Afdeling Kampung Tratenya ya, dimana listrik disuplai dari sini ke Kampung Pagar Gunungnya. Kondisinya seperti ini. Kita nggak masuk apa enggak ya? Kita bentar lagi dah kita lihat kondisinya. Tuh, kondisinya banyak yang kosong teman-teman. Bangunannya sudah banyak yang rusak juga. Tapi di dalam itu kayaknya banyak ya, banyak penghuninya. Kita coba masuk. Bentar lagi deh kita coba masuk ya, sambil itu masuk Kampung Trate. Sini ada masjid juga satu, lumayan bagus untuk fasilitasnya. Al-Amin, Masjid Al-Amin. Kita ke itu dulu dah, ke gensetnya, ke ya, kayaknya mau dihidupin teman-teman, kebetulan ya, kita langsung ke sana. Nah ya itu, kebetulan. Mas. Kebetulan teman-teman gensetnya sudah mau dinyalain. Seperti apa prosesnya kita lihat sama-sama ya teman-teman. Dari Jember. Ini listriknya dari sini semua ya? Iya. Satu-satunya ini ya? Iya. Di Kampung Pagar Gunungnya dari sini juga ya? Iya, dari sini. Oh ya teman-teman. Seperti ini. NTT, Pak. Oh. Sebenarnya sih seharusnya sudah hidup. Berhubung ini ada pembenahan sedikit. Oh. Jadi agak lambat. Jadi emang jadwalnya sekitar jam 5, setengah 5. 5. Paling lambat jam 6 ya Pak? Nah, jam 5, Pak. Jam 5 ya? Jam 5 paling lambat itu sudah. Ini masuk Kampung Trate Pak ya? Trate. Trate sini. Afdeling Trate. Pagar Gunung. Pagar Kalau Gunung. nama desa itu Pagar Gunung, Pak. Oke. Bandelnya agak anu. Iya. Kalau kena oli bandelnya lembek jadinya. Ini kondisinya teman-teman. Kata bapaknya tadi emang ada sedikit trouble di fanbelnya, agak ini terganggu. Jadi untuk penyalaannya agak telat emang. Ya. Kalau mau tahu nyalanya entar lagi. Oke. Ntar lagi kita lihat ya seperti apa. Untuk pengisian bahan bakar sudah selesai. Tinggal antisipasi oli gak kesini lah, ini sudah lembek. Ini berapa hari sudah ini? Bocor Pak ya? Iya. Ada kebocoran sedikit. Ya mungkin aja deh. Sudah Kapan saya kasih apa plat platnya Pak ya. tahan panas. Sudah coba ini. Goyang pandai itu. Ini baru selesai dibenerin ya teman-teman. Emang ada sedikit kendala. Maklum ya, mesin sudah lumayan tua. Nah, ini kalau ini bukan lumayan, emang tua. Sudah tua ya. Sudah onderdeelnya sudah Ini dari zaman kapan Pak? nggak tahu kalau jam. Masih zaman Belanda mungkin ya? Kurang lebihnya itu. Kurang lebihnya itu. Honda Jepang. Jepang ya. Masalahnya ini kalau menurut onderdeelnya kayaknya sudah emang tua Tua banget. sangat. Cuma emang jarang bermasalah ya. Permasalahannya ya ada. Mungkin di Nggak pas setiap 1 bulan sekali, kadang enggak. jadi Ngadit. oh pakai itu dulu ya, pakai apa? Aki Pak ya. Kalau mesin yang sekarang kan radiatornya pakai air, Pak. Iya. Kalau ini rotasi oli. Jadi nggak tumun-tumun. Nggak pernah lihat setua ini. Jadi sampean yang megang ini ya, Iya, dari bagian di itu ya, kerjanya. kerjanya. Operatornya. Operator mesinnya ya tiap hari. Tiap hari. Ini saya lihat di rumah-rumahnya banyak yang kosong Pak sudah di sini. Sudah pada pindah atau pensiun atau gimana Pak itu? Pindah. 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 Sedangkan kan produksi kebun sekarang Sudah. kan hanya karet. Tinggal karet sama tebu Pak ya.
Kalau dulu kaletnya kan banyak banget ya Pak. Terus kakao ada, Kakao ada. gula kelapa ada. Ini teman-teman proses. Masukkan YouTube. Oke. Tidak apa-apa mas. Kemungkinan besar kalau ada pergerakan dari pemerintah kan PLN bisa masuk apa gitu. Iya, semoga Pak. Tadi juga nanya-nanya sama itu. Soalnya kata warga di dusun itu rencananya sudah bulan 8 katanya Mas. Iya, Ini. hanya rencana. Iya, rencana. Moga aja pihak terkait bisa melihat ini Pak, videonya Pak ya. Yang diharapkan orang sini itu hanya listrik. Awas ada nalpot gimana? Ya, siap. Sudah mulai hidup ya teman-teman ya. Lampunya juga sudah menyala di sekitar sini. Oke teman-teman, untuk panelnya di sebelah sini, ini yang mengatur listriknya dibagi ke setiap rumah-rumah atau dusun sampai ke kampung pagar gunungnya ya teman-teman. Ini tadi sama operatornya sudah mulai disalurkan untuk dayanya. Fungsinya seperti ini. Dirijen-dirijen bahan bakarnya. Kondisinya seperti ini. Sudah nyala untuk bagian ini. Sudah nyala Pak ya? Untuk yang satu nanti kalau sudah jalur 2 ini antarnya turun. Oke. Jadi kan diesel nggak mampu. Yang jalur 2 itu kemana Pak? Jalur tengah ini Yang sini ya? Ya, Oh, untuk ke pagar gunungnya? yang di sini jalur 63. Nanti Oh nanti ya? kalau antarnya sudah menurun, Oke. ringan lah, bukan ringan. Kenapa kok dibuat gitu? Bahasanya dieselnya sudah Tua ya? Pak. Iya, Potensi Pak. untuk Bagus ya. Bangsar. Siap. Bangsar, bagaimana? Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk pembagian listriknya itu tidak langsung dinyalain bareng-bareng, dibagi. Ada 3 jalur katanya tadi. Yang pertama itu untuk jalur ini ke yang terdekat dulu. Baru kalau listriknya sudah stabil, udah naik, nanti dilanjutkan ke paling ujung yaitu desa tadi ya, desa Pagar Gunung.